Tidak selamanya sang raja menjadi puncak dalam sebuah pemerintahan. Tak selamanya pula sang kaisar menjadi penguasa absolut yang bisa memerintah sesukanya. Inilah yang dirasakan Eisei atau King Si Huangnya Manga Kingdom. Ia kalah perang di istananya sendiri. Ia dikerdilkan dan hanya dijadikan boneka di kerajaannya sendiri. Duduknya di singgasana hanya sebagai hiasan formal yang sebagaimana harusnya sebuah kerajaan. Bukan untuk memerintah, hanya untuk mengangguk dan mengiyakan apa yang menjadi kebijakan Perdana Menteri. Ia kalah perang di istananya bukan karena senjata, tapi perebutan pengaruh dan intrik politik yang pada akhir kekuasaannya itu dipegang oleh seorang Perdana Menteri yang dulunya hanya sebagai pedagang biasa. Ialah Ryo Fui atau Lu Buwei sebagai salah satu figur paling kontroversial dalam sejarah Tiongkok. Ryo Fui adalah seorang pedagang yang dengan ambisi dan kecerdasannya berhasil menapaki puncak kekuasaan di negara Qin. Ia dikenal sebagai Perdana Menteri Qin yang kekuasaannya saking kuatnya sampai-sampai ia mampu menandingi bahkan mengalahkan otoritas raja. Kisah Ryo Fui dimulai bukan dari kalangan bangsawan, melainkan dari dunia perdagangan. Kekayaannya yang melimpah memberinya akses dan pengaruh yang ia manfaatkan dengan cermat. Ia melihat potensi besar pada seorang pangeran muda bernama Yi Ren, yang nantinya dikenal sebagai Raja Juangxiang, yang saat itu menjadi sandera di negara Zhao. Dengan investasi finansial dan politik yang cerdas, Ryo Fui berhasil membantu Yi Ren kembali ke Qin dan naik tahta. Ketika Raja Juangxiang meninggal dunia, tak lama kemudian putra Yi Ren, Yingzheng yang kelak menjadi Qin Shi Huang, kaisar pertama Tiongkok, naik tahta pada usia muda. Karena Yingzheng masih di bawah umur, Ryo Fui ditunjuk sebagai wali raja dan perdana menteri. Inilah puncak kekuasaannya. Sebagai Perdana Menteri, Ryo Fui tidak hanya mengendalikan pemerintahan sehari-hari, tetapi juga memegang kendali atas militer dan keuangan Qin. Ia membentuk jaringan pendukung yang kuat di istana dan di antara para bangsawan. Keputusannya adalah hukum dan pengaruhnya begitu besar sehingga Raja Yingzheng muda seringkali tidak punya pilihan selain menyetujui langkah-langkahnya. Beberapa sejarawan bahkan berpendapat bahwa Ryo Fui memandang dirinya sebagai penguasa de facto Qin dengan Raja Yingzheng hanyalah boneka di tangannya. Salah satu bukti paling nyata dari kekuatannya adalah proyek ambisius yang ia danai sendiri. Kompilasi Lu Si Chun Qiu atau Catatan Musim Semi dan Gugur Tuan Lu. Karya monumental ini yang berisi berbagai pemikiran filosofis dan strategi politik dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi kekuasaan dan pemerintahan yang ideal, dan secara tersirat menegaskan superioritas intelektual dan otoritas Ryo Fui. Konon, ia menawarkan 1000 keping emas bagi siapapun yang bisa menambahkan atau menghapus satu kata pun dari karya tersebut, menunjukkan betapa yakinnya ia akan kesempurnaan karyanya dan kekuasaannya yang tak tergoyahkan. Namun dominasi Ryo Fui tidak luput dari tantangan. Seiring berjalannya waktu, Raja Yingzheng tumbuh dewasa dan mulai menyadari cengkraman kuat Ryo Fui atas tahta. Konflik kekuasaan tak terhindarkan, terutama setelah skandal terkait selir Ryo Fui dan seorang penipu bernama Lau Ai terungkap. Meskipun Ryo Fui berhasil menyelamatkan diri dari tuduhan keterlibatan langsung dalam pemberontakan Lau Ai, posisinya mulai goyah. Akhirnya Yingzheng dengan kecerdasan dan tekadnya yang legendaris mengambil tindakan. Meskipun tidak langsung menghukum mati Ryo Fui karena jasa-jasanya di masa lalu, Yingzheng secara efektif mencabut semua kekuasaan Ryo Fui dan memaksakannya untuk mengasingkan diri.
Tekanan dan rasa malu akibat kehilangan kekuasaan yang begitu besar akhirnya mendorong Liu Fui untuk bunuh diri. Kisah Liu Fui adalah pengingat akan bahaya kekuasaan yang tak terkendali. Ia adalah contoh langka bagaimana seseorang dari latar belakang non-bangsawan bisa mencapai puncak kekuasaan dan untuk sesaat menjadi kekuatan yang lebih dominan daripada raja itu sendiri.